Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septia Pepayosa Brutarigan dari kelas BK 1E dengan NIM 2105072057. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa yang memuat urutan pencatatan dan pembahasan, neraca lajur, ayat jurnal penyesuaian, laporan keuangan, ayat jurnal penutup. Pertama, untuk perusahaan jasa umumnya, siklus akuntansinya sama seperti pada umumnya, di mana transaksi akan dibukukan ke jurnal umum dan jumlahnya dimasukkan ke dalam buku besar. Pada akhir siklus akuntansi, baik itu bulanan, caturbulan, ataupun per tahun, perhitungan di buku besar akan disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan keuangan. Jika proses perhitungan saldo setiap akun yang ada di buku besar telah selesai, maka tinggal menyusun laporan keuangan perusahaan tersebut. Disitulah kita dapat menggunakan neraca lajur sebagai pembantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan tersebut. Neraca lajur adalah selembar kertas yang berkolom yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu pekerjaan dalam menggabungkan pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Setelah itu masuk ke ayat jurnal penyesuaian, yaitu aktivitas mengoreksi akun atau perkiraan sehingga yang dibuat laporan yang berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, aset, dan kewajiban yang lebih sesuai. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang seringkali dibuat tidak berdasarkan transaksi, tetapi berdasarkan keterangan atau info-info tertentu. Beberapa info yang paling sering kita lihat yang perlu dibuat dalam ayat jurnal penyesuaian itu adalah pertama, beban penyusutan aset, yang kedua, beban pemakaian perlengkapan, yang ketiga itu beban sewa gedung, yang keempat beban asuransi, dan yang kelima itu beban gaji. Jika ayat jurnal penyesuaian tersebut dibuat oleh perusahaan, maka saldo akun yang terkait dengan info tersebut akan lebih sesuai dengan kondisi jadi saat tertentu. Jadi laporan yang keuangan yang disajikan akan lebih pas dengan keadaan pada periode tertentu tersebut. Selanjutnya laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tersebut dimulai dengan pembuatan laporan laba rugi, kemudian disusun dengan laporan perubahan ekuitas, barulah kemudian dibuat laporan posisi keuangan. Pertama, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi dalam 1 tahun. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Laporan posisi keuangan adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta info dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Laporan posisi keuangan juga dapat disusun dengan urutan dari atas ke bawah yang disebut sebagai bentuk laporan. Laporan posisi keuangan itu juga dapat disusun dengan urutan dari atas ke bawah yang disebut juga sebagai bentuk laporan komparatif. Susunan laporan posisi keuangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan posisi keuangan adalah urutan menyusun akun. Akun-akun aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu taksiran kecepatan aset tersebut dapat dicairkan menjadi uang tunai. Semakin cepat suatu aset dicairkan menjadi uang tunai, maka didahulukanlah posisi pencatatannya dalam laporan posisi keuangan. Pada akhir periode akuntansi, akuntan perusahaan tersebut haruslah melakukan penutupan buku akuntansi sebagai tanda telah berakhirnya pencatatan dan pelaporan untuk periode tersebut. Dan terakhir, ayat jurnal penutup adalah aktivitas memindahkan akun-akun nominal ke akun real. Langkah-langkah diperlukan dalam membuat ayat jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita perlu menutup semua akun pendapatan, yang kedua menutup semua akun beban, yang ketiga menutup akun ikhtiar laba rugi, dan keempat menutup akun dividen. Dengan dibuatnya ayat jurnal penutup ini, maka aktivitas pencatatan transaksi keuangan dapat dianggap selesai untuk periode tersebut, dan disitulah
dapat dibuat daftar saldo setelah penutupan yang akan dijadikan saldo awal bagi buku besar perusahaan pada periode berikutnya. Sekian penjelasan saya tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Saya Septia Papaya Sabur Tarigan mengucapkan terima kasih.